Nisan, saudara dan lain-lain yang jauh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan yang meninggal mantan, Mbah? Mantan istri. Mantan pacar. Mantan. Oke, gak usah dibahas. Ini juga benar loh. Kalau mantan tapi mantan istri ini diperbolehkan. Oh, malah boleh mantan istri. Mantan istri. Mantan suami. Mantan suami ini diperbolehkan ikut mensucikan. Oke teman, banyak pertanyaan mengenai kematian ternyata. Dan kita akan mengulas lagi tentang kematian itu. Tapi kita ke fikihnya. Tata cara menguburkan mayit, merawat mayit. Kan banyak yang nggak tahu nih, misalkan keluarga kita ada yang meninggal, ya Kang Roman ya, meninggal. Mungkin yang meninggal ibu kita yang meninggal. Ini yang boleh memandikan siapa? Kalau di kota biasanya ada jasanya, Kang. Yang memandikan itu ya orang yang ngerti agama lah di situ. Tapi kalau di di desa biasanya keluarga, anak-anaknya, adik-adiknya itu ikut memandikan. Nah, tata cara mensucikan mayit itu bagaimana? Yang benar. Kita mulai dari siapa dulu yang boleh menyentuh mayit itu? Ya. Ini terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Ini saya dipanggil lagi ya untuk menerangkan tentang kematian. Katanya ada dari teman-teman bertanya tentang tata cara untuk prosesi pemandian, mengkafani dan lain-lain. Yang pertama tentang tata caranya atau istilah orang meninggal kita rawat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya? Fardu kifayah adalah wajib bagi kita seorang muslim untuk ngupokoro, untuk merawat mayit, mengkafani, mensucikan, menanam dan lain-lain. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Seandainya ada orang meninggal tidak ada yang ngurusi, hukumnya adalah dosa semua. Dosa semua di lingkungan itu ya. Di lingkungan itu. Tetapi bagi sebagian dalam arti ada orang yang sudah merawat maka hukum fardunya sudah terwakilkan sudah dengan orang itu. Enggak fardu ain adalah fardu kifayah, itu yang pertama. Yeah. Terus seandainya ada orang yang meninggal perempuan. Iya, perempuan seksi. Perempuan seksi, cantik banget ini, seksi ya. Iya. Ini siapakah yang berhak, yang wajib untuk merawat? Ya, ibaratnya gini lah. Wanita ini statusnya adalah istri kita. Istri kita, istri ya. Ya, semoga ya ini amit-amit lah ya. Amit-amit. Tapi mau tidak mau Pak, ya, itu akan pasti mati, ya. akan mati. Ya. Misalkan istri kita yang menyentuh, apakah boleh adiknya, boleh memandikan kakaknya, atau hanya saya gitu? Iya. Itu yang pertama. Yang pertama bagi seorang istri, bagi suami yang istrinya meninggal, itu diperbolehkan untuk satu mensucikan atau memandiin mayit. Memandikan ini boleh melihat ya, atau boleh menyentuh ya, atau gimana? Oh ya, ini sebelum masuk ke ke situ ya. Ke situ, siapa saja yang boleh ini ya? Ini ada tata cara dulu Pak. Oh, tata cara dulu. Di tempat pemandian ini harus pemandian yang khusus. Dalam arti gimana? Agak dekat. Ya. Dalam arti gimana? Satu, tempatnya itu harus ditentukan. Oh, tempatnya. Jangan sampai kita memandikan ini di tempat yang terbuka. Ini hukumnya makruh. Nggak boleh dilihat orang ya, tertutup ya. Ya harus tertutup. Harus ada satir. Ya. Satirnya juga harus diperhatikan dari samping kanan, samping kiri. Harus tertutup semua. Mubeng. Juga di atasnya juga harus ada atapnya. Harus ada atapnya. Harus ada atapnya. Itu hukumnya sunnah seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh langsung dari sinar matahari langsung ya. Enggak boleh. Itu karena apa? Karena kepanasan nanti. Hukumnya makruh. Itu yang pertama. Terus setelah itu harus disiapkan istilah kalau di Jawa ada sabun ya. Ada kapur barus, diberi air. Sabunnya juga harus sabun cair. Kapur barus untuk apa ini dulu ya? Untuk memandikan Mas. Kenapa harus pakai kapur barus? Karena orang yang meninggal ini baunya kan agak menyengat. Agak nggak enak lah ya. Agak nggak enak ini. Tapi ya dikembalikan lagi. Karena orang meninggal itu ada bawaan tersendiri. Itu tergantung amal dan perbuatan biasanya seperti gitu itu. Ya. Tapi pada umumnya
baunya orang yang meninggal itu sangat menyengat di hidung. Maka sebelum kita beri sabun atau yang bagaimana, kita gebyur dulu dengan kapur barus yang digerus itu ya. Yang digerus untuk menghilangkan bau-bau yang ada di mayat. Sebentar Kak Roman. Kapur barus ini kan era-era modern ya. Era-era modern. Zaman Nabi pakai apa selain kapur barus? Apa minyak-minyak boleh atau gimana? Iya, itu disidrun. Mungkin kalau di dalam keterangan kitab-kitab klasik, kitab-kitab fikih itu kita pakai sabun, kita pakai kapur barus, itu sudah ada. Sudah ada. Jadi zaman dulu sudah ada kapur barus. Ada. Juga bentuknya bagaimana saya nggak tahu, tapi mungkin semacam apa juga nggak tahu karena di situ tertulis kapur barus. Tertulis seperti itu. Ada sidr, ada semacam kalau di sini orang Jawa itu memaknai godhong widoro. Oh iya pakai daun widoro ya. Itu secara spesifiknya. Kalau sidr itu godhong widoro juga belum juga ya. Bahkan di daerah-daerah tertentu nggak ada daun itu. Daun itu diganti dengan daun turi. Itu sangat wah ya gimana ya. Tujuannya hanya untuk menghilangkan bau dan mengawetkan cuma itu dong. Kalau pakai parfum boleh enggak sebenarnya? Parfum. Boleh. Oh boleh ya. Boleh karena parfum ya itu minyak pewangian seperti pewangian itu. Tapi dipakai di tubuh boleh ya. Ya. Itu tapi ya yang spesifiknya itu di kapur barus itu. Terus kalau orang Jawa kan ada yang pakai yang kunyit atau apa ya? Ya itu sangat, saya juga kurang begitu paham tentang tradisi itu. Saya memahami secara detail, secara saya pikir analisis sendiri. Kalau di Jawa itu ada istilah nanti diberi asem. Oh ya, asem bobo, ada dan lain-lain. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk pengawetan jasad. Karena apa? Karena keasaman juga bisa mengawetkan nggak cepat bosok gitu. Pengawet alami. Iya betul. Ya, pakai itu. Kembali lagi tentang ke prosesnya. Jadi setelah kita siapkan tempatnya juga yang lebih baiknya orang meninggal itu jangan dipangku ya. Jangan dipangku. Jangan dipangku karena itu sebaiknya apakah ini ada peraturannya? Ada keterangannya, dalilnya mengenai ini? Kalau istilah dalil enggak ada spesifik tentang dipangku dan tidak. Oh, enggak ada. Yang penting di situ diterangkan bahwa orang meninggal terus dimandikan. Tapi orang Jawa karena mau mati sepisan, dirumati habis dipangku. Ini kalau menurut keterangan kesehatan dipangku ini malah tidak dianjurkan karena apa? Karena penyakit yang ada dalam tubuh ketika orang meninggal itu malah keluar semua, maka sangat-sangat tidak dianjurkan. Apalagi si mayatnya itu mempunyai riwayat penyakit yang menular ya. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan di desa-desa tidak mau tahu, pokoknya nak wong mati kudu tak pangku. Ini. Iya, karena orang Jawa kan menjunjung tinggi. Saya lihat itu jane mesake. Karena apa? Karena sebagian orang yang sakit menular seperti HIV itu dipangku juga. Hepatitis B itu yang lebih AIDS. Ya. Kemarin saya lihat itu orang terkena AIDS juga seperti itu. Sangat kasihan sekali. Saya juga memberi penyuluhan supaya ojo dipangku mesake kan seperti itu. Oke Mbak. Saya paham dan mungkin kawan-kawan juga memahami itu bahwa penyakit berbahaya jangan dipangku lah. Terus tadi saya belum kejawab tadi, siapa orangnya yang boleh memandikan? Ya itu kembali lagi. Yang pertama adalah family. Family termasuk siapa? Ini family. Istri saya yang meninggal misalkan, amit-amit lah istri saya meninggal. Family adiknya boleh enggak? Yang boleh adalah satu mahramnya. Mahram itu adalah orang yang bisa yang tidak boleh menikah. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi itu yang pertama. Siapa itu? Yang pertama adalah suami, orang tua, adik. Kakak. Saudara itu sama. Adik kakak gitu. Kakak itu sama. Mertua itu bapak ibu sama. Ya sama. Jadi meskipun laki-laki boleh, yang meninggal itu perempuan. Tetapi ini
lebih utamanya jangan. Iya. Karena ada auratnya ya. Karena ada auratnya di sini. Orang yang meninggal laki-laki ini disunahkan atau lebih utama yang memandikan adalah laki-laki. Perempuan diutamakan adalah perempuan. Meskipun itu diperbolehkan. Seandainya ya laki-laki atau mahramnya itu ikut memandikan, maka tata cara gimana? Yang pertama, mayit jangan sampai terbuka. Harus tertutup dengan tapeh dengan satir yang lain. Dan ketika memandikan boleh digosok, menyentuh itu. Menyentuh, tapi disunahkan menggunakan kaos tangan. Itu seperti itu. Tapi apa ada seperti itu di desa sepertinya saya lihat itu sangat-sangat sedikit sekali. Pokok yang ini perlu digarisbawahi bagi teman-teman, mungkin teman-teman Mudin ya. Begini di desa-desa di sana-sana yang melihat ini. Mudin ini yang sering menangani kematian di desa-desa ya. Ini khususnya di Jawa. Kalau di luar Jawa saya nggak tahu istilahnya itu apa. Kalau mungkin di sana adalah tokoh masyarakat atau yang lain. Bagi Mudin ini saran saya, jika yang meninggal ini laki-laki, tolong disuruh yang laki-laki, jangan melibatkan perempuan. Karena apa? Karena seandainya yang meninggal laki-laki, terus yang mangku laki-laki, nanti yang mencucikannya, yang nyabun itu ini perempuan, ini ketika masuk ini saya yakin kebanyakan itu tidak tidak makrumnya atau tetangganya juga masuk dengan berdalih, wah aku dekat dengan orang itu. Mesannya juga mesan ini tidak makrum loh. Mesan itu apa? Saudara anaknya Pak D. Kita ngambilkan kakak. Ini mesan. Ini tidak mahram karena boleh dinikah. Ini juga ketika meninggal ikut memandikan. Enggak boleh ya. Jelas itu enggak boleh. Maka daripada banyaknya orang yang diharamkan ikut memandikan, maka saran saya kita ambil jangan, meskipun itu diperbolehkan dalam kitab Fathul Mu'in, itu diperbolehkan bahwa laki-laki memandikan perempuan dengan syarat adalah mahramnya, halilah. Ya, dan tidak kelihatan ya. Dengan cara tidak kelihatan. Juga perlu digarisbawahi bahwasanya seandainya ada mayit meninggal, perempuan meninggal, dan di situ tidak ada seorang kerabat yang atau istilah mahramnya yang bisa di situ ya. Bisa mencucikan. Maka mayit itu diharamkan dimandikan. Wajib ditayamumi. Malah gitu ya. Wajib tayamum. Jadi kalau misalkan di luar Jawa atau luar mana yang nggak ada kerabat ternyata meninggal, misalnya di Arab lah, orang-orang haji meninggal, itu selain kena kerabatnya nggak boleh dimandikan. Nggak boleh dimandikan. Itu Pak ya pasti ya laki-laki perempuan itu boleh. Dalam arti kan seandainya di situ perempuan, di situ nggak ada perempuan nggak boleh. Seperti di pelosok meninggal di perkebunan sawit, dan itu yang pelosok-pelosok lah. Tapi kalau itu sejenis boleh ya. Sejenis boleh meskipun itu tidak mahram ya. Jadi kalau cewek dimandikan bisa. Kalau misalnya kayak di rumah sakit kan bisa kan. Misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi apa, itu biasanya disucikan di rumah sakit. Yang mensucikan ya nggak tahu saya. Cewek yang mensucikan cowok atau cewek juga nggak tahu. Tapi ada biasanya gitu. Disucikan langsung di rumah sakit. Jadi sudah pulang sudah disucikan loh, bilang gitu katanya. Nah itu juga dipertanyakan ya harusnya ya. Kalau misalkan mayatnya cewek, yang mensucikan harus cewek. Kalau misalkan cowok harus cowok. Kalau misalkan cewek tapi cowok keluarga nggak tahu, tapi tiba-tiba udah dikasih tahu, ternyata sudah disucikan di rumah sakit lain jenis. Apa yang harus dilakukan? Hukumnya mensucikan itu tetap haram. Haram. Tetapi proses pemandiannya itu sah. Sah. Jadi yang haram sah tapi haram. Yang dosa siapa? Yang dosa yang memandikan. Gitu, karena udah tahu tapi dilakukan. Ini sifat haramnya itu hanya di aurat loh. Karena apa? Karena tahu. Ini tidak masalah tidak membatalkan wudhu. Wong aku enggak seperti itu. Jadi mahramnya karena gini Kang Rohman, kan terjadi sekarang kan banyak orang kelainan seksual ya. Wong mayat aja diperkosa ada kok. Iya kan? Iya kan? Jadi kan memang orang-orang tertentu ada yang kelainan jenis. Kalau
orang mayat malah diperkosa, kan ada yang terbukti ada cairannya di situ kan. Makanya itu diharamkan seperti itu. Ya dan juga misalkan kok nggak tega, misalkan adik kita misalkan kok dimandikan orang lain, adik kita cewek misalnya, ya kita ya nggak terima kan ibaratnya kan. Betul. Wong masih hidup aja kita nggak terima kok gitu loh, apalagi mati yang harus kita hormati terakhir, malah digitukan. Ya udah kan nggak boleh. Oke, itu masalah mayat. Dan ini saya nanya lagi yang lewat itu Kang, mungkin intermezzo aja lah biar. Iya. Mayat itu kan katanya ketika kita megang harus hati-hati dan lain. Betul. Apakah raga yang mati itu masih merasakan? Masih merasakan. Oh, masih merasakan. Ketika mayit atau jasad belum dikubur, itu rohnya itu masih merasakan. Oh, masih merasakan. Oh, masih ada struman-struman ya. Masih ada. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk berhati-hati banget. Junjang dengan keras. Jadi ketika pas megang juga pelan-pelan gitu ya. Iya. Jangan sampai tersakiti. Iya. Ya, makanya jangan sampai kena panas juga ya. Iya, makanya itu hukumnya makruh apabila nggak ada aleng-aleng di atasnya itu. Jadi rohnya masih kerasa. Masih kerasa. Itu keterangan seperti itu. Dari ini sekali lagi saya tekankan tentang kaitannya wanita memandikan laki-laki. Iya. Ini sangat-sangat tidak boleh. Tidak boleh ya kawan-kawan. Misalkan punya kerabat nanti dimandikan oleh selain yang tadi makromnya tadi, itu tidak boleh haram. Jadi tolong hati-hati, bisa diingatkan keluarganya, dijaga. Misalnya ada ibunya yang meninggal, dijaga jangan sampai penghormatan terakhir kita itu jadi masalah. Jadi harus kita awasi juga, karena setiap desa, setiap kampung, setiap tempat punya tradisi yang berbeda. Kadang kan dulu mungkin gini Kang Roman, karena dulu itu orang yang ahli agama itu kurang, menghormati kurang, caranya mandiin gimana ya si cewek, akhirnya ya sudah terpaksa yang laki gitu kan. Mungkin seperti itu dulu, tapi sekarang dengan tren yang sekarang, saya kira semuanya ibu-ibu ada yang pinter ahli turun-menurun ya sudah bisa ngurusin. Kemarin juga ada saudara saya yang meninggal itu, bule saya juga saya awasi itu. Jadi ketika Alhamdulillah, ini ya. yang megang satir itu ya, megang itu cowok tak suruh pergi, ganti cewek nggak boleh. Yang mangku kakak adiknya masih. Kakak adik asli ya. Kakak adik asli. Itu mahram itu diperbolehkan. Yang mangku kemarin adiknya sama anaknya. Oh, itu diperbolehkan. Ya, kita sudah paham, makanya kita sudah awasi. Cuman terakhir kok masih pemuka adatnya masih masuk. Itu yang perlu ditegur. Tapi mungkin masuknya itu dalam keadaan tertutup. Jadi hanya membasahi dengan apalah gitu. Mungkin seperti itu. Meskipun tertutup, itu hukumnya adalah haram. Ya. Karena yang dilihat itu adalah auratnya. Terus perlu diperhatikan. Tadi saya kan tidak membolehkan orang laki-laki untuk memandikan perempuan. Itu boleh hanya sebatas tadi mahromnya saja. Oke. Mahrom tak saya ulangi lagi, tak saya bulan baleni lagi. Iya. Suami atau istri. Iya, anaknya, kakak adik, mbah. Bapaknya, ibunya, mertua gitu ya. Cuma itu loh. Iya. Jadi yang lain enggak boleh gitu. Pokoknya yang diharamkan menikah. Ya. Kalau kakak mesan, saudara dan lain-lain yang jauh enggak boleh. Kalau misalkan yang meninggal mantan, Mbah? Mantan istri. Mantan pacar. Oke, enggak usah dibahas. Ini juga benar ya. Kalau mantan tapi mantan istri ini diperbolehkan. Oh, malah boleh mantan istri. Mantan suami ini diperbolehkan ikut mensucikan. Oh, malah boleh. Malah diperbolehkan dengan catatan. Karena apa? Karena dia itu pernah menjadi suaminya. Pernah melihat meskipun dia ini sudah bersuami atau beristri dengan orang lain. Matanya masih boleh. Diperbolehkan dengan syarat dia itu pakai kaos tangan. Seperti itu. Tapi istri ke suami atau suami ke istri boleh dua-duanya ya? Boleh. Oke. Jadi imbang lah ya. Tapi yang baik laki-laki ya laki-laki, perempuan yang perempuan. Oke. Setelah disucikan akhirnya bukan dibungkus ya, kalau dibungkus kan bahasa makanan, dikafani. Ada syarat nggak? Katanya ada yang kalau dikafani, kalau ditali itu jadi pocong nanti. Harusnya nggak akan ditali, dibuka aja gitu. Itu ada syaratnya enggak? Terus gini lagi, ada sekarang tren-tren ya, nggak tahu ini ajaran dari mana, tren yang
kain ikhram kadang itu dibuat apa namanya ngafani, terus ada juga dimasukkan di makam gitu. Itu gimana itu? Iya. Ini sebelum tentang pekafanan, ini perlu saya tegaskan lagi tadi ke pemandiannya, pencucian. Pencucian ya. Ini tentang pemandian, ini banyak sekali di desa-desa ini yang salah kaprah dalam arti gini. Untuk pemandian si mayit itu biasanya banyak dari seandainya yang meninggal itu wanita digebyur atau istilah apa namanya? Dikasih air itu siram banyak banget mesake kadang. Jadi enggak berhenti, jadi terus malah ojo nganti banyune mandek. Oh. Itu banyak sekali di masalah seperti harusnya itu. Bagaimana? Harusnya ya seperti orang mandi hidup, mandi ya sewajarnya Oh. saja. Yang pertama itu ya harus apa namanya? Disiram dulu air dulu. Dengan diniati ya. Oh, dengan mensucikan ya. Niating sun nyuceni atau memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Ya, baru semuanya diratakan. Terus semua apa namanya yang melekat itu diambil semua. Semua kulit semua ya. Semua kulit yang melekat ada istilah plaster dan lain-lain ini diambil semua. Seandainya sakitnya lama ada apa namanya rambut yang rontok atau gimbal dijungkati dengan jungkat yang arang-arang, jangan supaya tidak brodol semua. Seandainya brodol ya diikutkan pemakaman itu yang pertama, terus baru dikasih kapur baru. Oh sebentar Kang Roman, ini statusnya mandi itu mandi besar atau mandi apa? Ya mandi besar. Mandi besar ya, berarti tidak boleh disentuh lagi. Ya boleh karena ya mahramnya. Enggak, kalau misalkan di makam kan biasanya kalau ketika menurunkan mayit tuh ya, kita meloncat sampai ke lubang makam. Itu kan kadang dipegang kan orang yang bantu ke bawah itu. Kadang kan kepegang juga kan. Kan kepegang mayit kan enggak ada istilah batal. Enggak ada ya istilahnya. Yang batal itu adalah orang hidup. Itu batal kan enggak ada istilah seperti itu. Oke. Jadi istilahnya mandi besar untuk si mayitnya saja. Yeah. Karena apa? Karena dia itu akan menghadap Allah, maka posisinya harus suci ya, benar-benar suci. Seandainya ada najis, wajib dimandikan lagi. Oh. Seandainya setelah mandi, tadi sudah saya pokoknya sedikitnya mandi itu apa? Meratakan air dalam tubuhnya. Itu yang penting ngerotok. Enggak harus banyu mili terus, enggak seperti itu. Bisa kayak mandi besar lah, yang penting semuanya kulit rata. Rambut kena air gitu ya. Itu baru dihitung, baru kasih kapur baru kasih sabun dan lain-lain. Setelah itu baru di kafani, gebyur lagi dan lain-lain. Ya, setelah itu kafani. Ada peraturan enggak masalah kafan? Masalah kafan itu disunahkan. Tata cara seperti ini. Kafan bagi laki-laki adalah 3 lapis. 3 lapis itu 3 kali muter. 3 kali muter. Laki-laki. 3 kali kain. Ya 3 kali lah. Enggak, ya itu. Itu 3 kafan atau 3 kali muter? Kafan. Oh 3 kafan ya. Jadi belinya 3 lempir ya. 3 lempir. Itu ukurannya ya agak panjang. Yang aslinya cuma auratnya saja yang wajib ditutupi. Tapi disunahkan. Oh, aslinya auratnya saja. Okay. Auratnya seperti sholat, jadi orang meninggal. Jadi seandainya ada kain, itu pakai apa namanya? Pakai kain jarik mulai gitu? Jarik ya boleh. Diperbolehkan. Jadi enggak. Oh, jadi enggak harus putih ya? Enggak harus putih, diperbolehkan. Warna merah boleh ya? Boleh, hitam boleh, batik boleh, tapi hukumnya makruh. Oh, makruh. Boleh semuanya. Enggak ada kain putih. Kang Roman gimana besok? Mau warna apa? Ya tetap putih lah. Enggak hijau sekalian kayak lontong gitu. Karena disunahkan. Itu pakai sunah seperti itu. Itu yang pertama. Jadi laki-laki ini dengan 3 lapis, 3 kafan, 3 kain lah ya. 3 kain. Terus dan disunahkan pakai baju kurung, baju kurung untuk meninggal. Jadi baju kurung itu apa? Baju istilah ya baju tapi enggak ada beniknya, enggak ada cuma baju seperti baju gitu. Ya, pokoknya baju dibikin yang dipotong-potong dipakai gunting ya, ditempel ya. Betul, terus disunahkan lagi pakai serban diudang di kepala. Jadi serban itu aslinya itu di kepala. Jadi kalau serban itu itu adalah selendang. Jadi yang disunahnya adalah di kepala seperti sel itu kali ya. Sel ya. Berarti serban di kepala itu memang sunahnya seperti itu. Seperti itu. Jadi seandainya enggak ada itu, cukup hanya dengan kain 3 tadi. Dan mukanya boleh kelihatan ya, enggak masalah ya.
Harus ditutup. Oh, harus tutup. Nah, tadi katanya cuma aurat saja tadi. Itu lapisan pertama. Itu yang pertama, dalam arti dasarnya seperti itu. Oh, lapisan pertama di situ. Gimana? Saya masih belum nyampe ini. Jadi ada 3 lapis tadi. Ya, 3 lapis. Dasarnya kafan hanya sebatas auratnya. Ini dasar pertama. Nah, iya kan berarti dasar boleh. Dalam arti boleh. Seandainya nggak ada kain, nggak ada apa, cuma itu tak boleh. Memang sengaja misalkan sengaja Kangkus pengen tampil beda misalkan. Boleh. Ditempeli sampai perut, mukanya kelihatan. Boleh ya? Boleh. Tapi kurang ajar ya. Loh, kok bisa? Karena dia akan menghadap Allah. Seperti itu. Jadi harus sopan. Dan disunahkan itu semuanya ketutup semua. Mukanya ketutup. Jadi karena yang kita datang ke sana bentuk roh ya, jasad sudah stop di sini gitu ya. Itu ketutup semua. Jadi dengan proses seperti itu ada baju kurung, ada serban dengan kain tiga lapis seperti itu. Misalkan pakai tambahan KTA misalkan tadi yang kemarin diomongkan ada KTA, kartu tanda anggota dimasukkan. Itu enggak pengaruh sama sekali. Tapi boleh dimasukkan. Kalau seandainya tidak membahayakan, boleh ya. Jadi ketika meninggal bawa jam boleh ya? Boleh. Bawa jam. Tapi gimana? jam itu seandainya jam itu sangat berharga, itu sangat dilarang. Oh, jamnya cuma 200.000. Oh, itu mahal. Oh, mahal itu ya? Enggak boleh. boleh. Jadi barang berharga jangan dimasukkan. Itu hukumnya haram. Karena apa? Semua bisa dimanfaatkan orang lain gitu ya. Yang ada manfaatnya itu tidak diperbolehkan dikubur dengan mayit. Misalkan pakai baju tawaf baju apa namanya? Ihram misalkan. Itu boleh ya buat bantal misalkan. Oh, boleh. Boleh enggak masalah ya. Iya. Ini tadi kan kafan ini bagaimana dengan kain ihram? Yang penting berjumlah tadi 3. Misalkan sudah 3 tambahin lagi boleh? Ya boleh. Boleh ya? Boleh kan sunnah. Nah, jadi misalkan 3 sudah terus karena punya ihram daripada nggak dipakai dimasukkan aja lah. Tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, tapi boleh. Boleh. Oke. Jadi makruh dong akhirnya. Iya. Oh. Terus setelah itu? Setelah itu ini kan laki-laki dengan tali 3. pocong. Oh iya, pocong. Tadi ya. kan dipertanyakan tali pocong harus dibungkus buka, ya. Harus dibungkus ditaleni. Ya, ketika di makam dibuka lagi. Lagi kan di sunahnya dibuka. Seandainya tidak tidak dibuka, bagaimana hukumnya? Boleh. Oh, boleh. Tapi hukumnya tidak dianjurkan. Cuma hanya sunnah. Membuka tali di dalam kubur bagi si mayit hukumnya adalah sunnah. Oh gitu. Sunnah, jadi tidak wajib. Biar bisa bergerak di sana atau gimana? Ini sudah meninggal. Ini catatan itu kan nanti ada ketika di dalam kubur ya. Dan ini nggak ada hubungan sama hantu pocong nggak ada ya. Batu pocong nggak ada. Itu penampakan orang iseng aja. Nah, itu pasti tidak ada. Kalau ada juga ngeprank demi konten. Seandainya ada ya itu adalah jin. Nggak ada orang meninggal hidup lagi, nggak ada. Nggak ada. Pasti nggak ada. Karena dia bingung mempertanggungjawab amalnya. Iya. Itu laki-laki, yang perempuan gimana cara kafannya? Kafannya yang perempuan itu dengan 2 lapis. Dengan ada izar pakai tapeh. Jadi lapis pertama, lapis kedua, terus di atasnya itu ada tapeh untuk menapai dia dengan baju kurung, dengan kudu. Oh, dengan kerudung ya? Kerudung ya, seperti itu. Apakah semua seperti itu? Kayaknya kok kalau saya nggak pernah lihat ini ya. Waktu cewek ya, yang saya tahu ya sudah terbungkus, sudah jadi. Memang seperti itu ya, pakai kerudung, pakai itu ya. Tapi kerudungnya dari kain itu. Jadi kain yang dipotong dijadikan kerudung. Setelah itu baru diberi wangian, ada istilah dari kayu cendana atau dengan minyak-minyak yang yang baunya menyengat supaya mayitnya itu benar-benar baunya wangi seperti itu. Iya, karena ya penghormatan terakhir dan itu memang sunahnya seperti itu. Setelah itu baru dibawa ke musola untuk disolati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara jalannya dulu ya. Biasanya kan kadang orang bertanya-tanya, nak mikul mayit, kuwi sikile sik atau sirai sik? Oh, maksudnya arah mayit ya? Mikulnya kan kadang kan bingung. Kadang, kadang banyak sekali ada pertanyaan seperti itu. Untuk memikul mayit, ini ketika berjalan yang didahulukan adalah kepalanya dulu. Kepalanya dahulu.
karena apa? Karena dikiaskan dengan dia si mayit itu lahir ke dunia itu dengan kepala dulu. Ketika dia lahir tidak dengan kakinya. Dulu, ya. Nah, kaki itu malah dinamakan apa ya? Ya, walaupun ada. Boleh tidak? Ya boleh, itu kehendak Allah. Lahir dengan kakinya dulu mancal-mancal dulu boleh. Tapi itu cara cara mikul mayat itu apakah sunnah atau memang syaratnya seperti itu? Atau bebas sebenarnya? Sunnah. Dipikul. Kalau dinaikkan ambulan malah hukumnya makruh. Enggak, maksudnya kepala dulu itu tadi loh. Sunnah. Oh, sunnahnya. Tapi kalau misalnya kaki dulu enggak masalah ya? Enggak masalah. Jangan didebat lah istilahnya. Sudah kadung kemarin-kemarin. Ya sudah ya enggak masalah gitu ya. Enggak berdosa. Terus yang saya pertanyakan itu kalau sholat mayat sudah tahu semuanya ya, paling enggak kawan-kawan sudah tahu. Tapi arah tempat imam dan mayat itu yang benar gimana? Karena kan kita menghadap Allah katanya depan itu enggak boleh ada apa-apa gitu istilahnya. Iya. Apakah mayat di belakang atau di samping atau gimana yang benar? Iya. Tadi kan baru keluar dari rumah itu mayat kepalanya dulu. Setelah itu masuk ke musola. Penempatan mayat ini juga harus diperhatikan. Iya. Karena ada kaitannya dengan imam. Untuk mayat laki-laki, kepalanya itu arah di selatan. Selatan ya, selatan. Karena sana ya. Ini kita kan di Indonesia. Jadi musola menghadapnya adalah ke arah ke barat lah kiblatnya. Kiblatnya barat. Ya, jadi imam kan ke barat. Jadi selatan ya, kepalanya di selatan ya. Iya. Selatan. Terus imamnya di mana? Selatan tuh imamnya di posisi kepala atau posisi kaki? Posisi kepala. Oh, jadi di kepala. agak condong ke sana ya, ke kiri ya istilahnya ya. Imamnya ke kiri ya. Ke kiri. Terus kalau perempuan ya kebalikannya. Kebalikannya. Imamnya agak ke kanan. Seperti itu yang pertama. Tapi itu sunnah ya. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi enggak masalah kan? Semuanya enggak masalah. Seperti tadi seandainya orang meninggal, dusi enggak pakai sabun. Enggak masalah. Enggak pakai cukup pakai kain batik diukir-ukir. Oh iya, tadi tentang kafan. Ini juga diharamkan ya. Bagi orang yang yang mempunyai aurat tersendiri. Aurat tersendiri itu apa maksudnya? Dalam arti gini, dia itu mempunyai pegangan bahwa mayat itu ketika ditulisi lafal-lafal tertentu akan diselamatkan dari siksa kubur. Itu ada istilah seperti kata istilah ya adalah seperti ini. Kain kafannya ini tidak boleh ditulis dengan menggunakan tinta. Hukumnya haram kain kafan ditulis dengan menggunakan tinta. Kalau batik kan tinta juga. Tapi kan nggak ada lafal Allah. Oh, maksudnya lafalnya tulisan lafal itu. Allah itu. Karena itu adalah ihanah, penghinaan terhadap lafal-lafal tertentu. Kalau menulis diperbolehkan dengan menggunakan air. Tinta air gitu Tinta air. Jadi menggunakan itu pasti nanti hilang. Oh. Kan ada tulisan tapi kan langsung hilang, maka tidak ihanah. Jadi, kalau dengan yang lafal yang terlihat dengan tinta yang jelas hukumnya haram. Jadi istilahnya nggak boleh permanen lah. Iya, nggak boleh permanen. Ini tadi hanya sebagai tambahan ya. Tentang imam letaknya sudah tadi ya. Tapi mayat di depan atau di samping? Mayat di depan, di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Iya. Maksudnya di samping imam atau di depan imam? Depannya imam. Iya. Depan imam, terus disunahkan barisan. Jika sedikit, ini softnya ini dibagi menjadi 3. Kalau sedikit jadi 3, walaupun orangnya sedikit. Orang sedikit. Kalau banyak ya diusahakan ganjil. Tapi sedikit minimal 3 baris. Misalnya walaupun 3 orang misalkan. Kalau 3 orang ya. 3 orang berarti ke belakang satu-satu berarti. Ya, kayak antri arisan. Tutup satu soft lah. Satu soft aja. Dalam arti ini ya enggak sih terlalu banyak lah. Ini dibagi menjadi 3. Disunahkan seperti yang penting ganjil 1, 3, 5, 7 dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, oke lah kalau itu mungkin banyak kawan-kawan udah tahu karena pelajaran sholat mayit itu kan sudah ada mulai SD ya. Yang belum ada itu cara memakamkan. Itu enggak ada pelajarannya. Karena prakteknya susah nanti. Makamkan apa gitu. Nah, ketika memakamkan itu mayat yang saya tahu menghadap ke kiblat. Itu wajib. Oh, wajib ya. Jadi wajib menghadap ke kiblat. Seandainya ada mayat kok tidak dihadapkan ke kiblat, keliru. Madhepe
ngetan atau ke arah timur. Maka ketika selesai itu wajib dibongkar. Wajib dibongkar untuk dikembalikan diarahkan. Tapi saya banyak lihat itu arahnya nggak tepat nih Kang. Gimana? Agak menceng dikit. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Karena ya. kiblat itu dengan don. Yang penting niatnya mengarah menghadap kiblat. timur ya. Ke barat ya. Barat. Itu disunahkan. Apa namanya? Disunahkan ya. Ini sunnah. Tali pocongnya itu dibuka semua. Dibuka itu semua. Yang pertama. Terus dipakai gelung di apa namanya? Tanah yang dibulat-bulat. Ya, buat sandaran. Buat sandaran. Pipinya mayit itu diberi tanah. Ya. Dan harus dibuka. Harus dibuka. Itu sunahnya dibuka. Seandainya nggak dibuka bagaimana? Boleh? Ya nggak apa-apa. Ini sunahnya. Jadi kadang ada persepsi bahwa mayit narak dibuka nanti jadi pocong. Enggak. Mayit itu karena hukumnya adalah sunah. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan lagi ini yang kadang mungkin banyak yang nanya. Kalau di makam kan tidak semuanya musim kering ya, kadang penghujan ya, hujan. Katanya ketika mayat masih dalam proses merasakan sakit kan, kadang banjir itu. Iya. Berarti mesakit juga kan? Iya. Atau memang nggak masalah karena kembali ke alam? Atau gimana ini kalau menghadapi banjir? Menghadapi banjir kita diusahakan itu pakai apa namanya? Pakai dasel, kita kuras dulu. Iya, tetap balik neh tapi kan. Balik neh, ya seandainya sudah berusaha semaksimal mungkin karena darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Al-daruratu betul mahdurat. Jadi diperbolehkan meskipun itu kelem. Iya. Enggak apa-apa, karena apa? Memang kondisinya seperti itu. Itu sudah diperbolehkan. Tapi memang gini ya, memang kita itu dalam hidup memang harus beramal baik ya. Saya pernah itu menghadiri salah satu pemakaman sosok kiai itu masih ingat saya. Itu semuanya banjir semua, tinggal paling sekotak itu ya, sekitar 2 meter lingkar itu yang masih sisa tanahnya. Itu diduduk terus disedot air, setelah disedot air nggak mengalir. Betul. Itu ada, makanya saya itu heran, bener-bener heran dulu. Kok bisa ya? Saya hadir sendiri situ. Memang yang hadir nggak terlalu banyak karena ke makam aja guyur. Guyur itu ada air sampai sedengkul ini. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir itu karena luar biasa itu. Karena dulu guru saya ya, jadi guru harus menghormati gurunya. Ke sana cuman tanah sedikit tapi luar biasa kok. Enggak ada airnya, Pak. Enggak ada airnya. Luar biasa. Itu amalnya bagus. Saya kaget makanya saya tengok-tengok. Nah, itu pernah ngalami itu ya. Tapi juga pernah yang kadang nggak ada airnya, banjir di dalamnya. Banyak, itu juga jadi ada. Pak, kaitannya dengan itu tergantung amalnya itu benar. Dan tapi itu jangan berpikir itulah ya. Misalkan kita harus husnudon. Hukum alam kan ya bisa aja memang tanahnya konstruksinya bagus atau itu kemarin di desa saya Pak, ketika ada pemakaman juga seperti itu. Jadi ketika digali sampai tempatnya itu ada mayat yang masih utuh sekali. Oh, masih utuh. Malah gondrong, Pak. Malah gondrong, rambutnya juga apa namanya? Kukunya nambah. Nambah seberapa, Kang? Ya pokoknya lebih memanjang gitu. Pernah lihat sendiri ya, Kang Roman? Ini dari orang yang gali makam. Baunya luar biasa wanginya. Ini kemarin ada 2. Itu ulama atau orang rumahan biasa? Ini orang yang suka beribadah. Orang yang suka beribadah. Ini kan sama ceritanya kayak Sayyidina Hamzah ya? Ya betul. Sayyidina Hamzah dikatakan itu mayat hidup katanya. Iya. Ketika dibongkar, ketika ada pembongkaran pembongkaran makam itu karena ditinggikan itu ternyata dibongkar, ada salah satu buku karangan itu ternyata rambutnya memanjang. Iya. Terus masih mengeluarkan darah karena di saat itu dibunuh. Dan itu yang hatinya juga masih dan ketika orang ngangkat itu pada bergetar semuanya karena melihat Allah memberikan seperti itu. Ternyata enggak cuman Sayyidina Hamzah ya, ternyata di orang desa juga ada. Iya, luar biasa. 2 kali. Ini yang sangat majabi seperti itu, Pak. Banyak, Pak. Kemarin yang jelas itu, yang cetok itu seperti itu, juga ada kebalikan.
untuk yang kebalikan jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Tapi sangat-sangat luar biasa. Ya, karena kan saya sering mikul orang meninggal ya. Maksudnya sering ya. Kalau di tetangga dan manapun ketika pas di di musola itu saya sering angkat memang. Iya, ada yang memang berat, ada yang ringan, betul. Tergantung amalnya, Pak. Ya nggak tahu itu ya, saya seuzon aja bukan amalnya, mungkin saya merasa pundak saya yang mungkin lagi sakit ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Jangan. Mungkin itu aja Kang Rohman karena panjang. Mungkin banyak yang kelewatan. Mungkin teman-teman bisa koreksi. Tanya ke komennya ya. Di komen koreksi kita ada yang kelewatan di mana. Nanti bisa tanya, nanti akan kita jawab. Insya Allah. Semoga diberi panjang umur Kang Rohman. Amin. Ya, terima kasih. Ya.